Jadi kalau dengan hanya menjadikan Al-Quran itu kita pahala, jadinya kita terjebak pada ibadah ritual saja. Sementara Allah SWT sudah jelaskan, apalagi di bulan Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah sudah sangat jelas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnas. Jadi bulan Ramadan ini Allah menurunkan di dalamnya itu Al-Quran. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah hudan linnas. Bukan hanya petunjuk, tetapi juga Allah melanjutkan wa bayyinatin minal huda. Penjelasan atas petunjuk-petunjuk dan juga wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, sehingga kalau Al-Quran itu hanya di mana sempit saja, kehilangan itu secara utuh mana Al-Quran yang tadi dimaksudkan oleh Allah sebagai petunjuk itu. Padahal kita ini hidup tidak akan bisa tanpa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sobat PDKT, jumpa lagi di PDKT Podcast Dakwah Tangsel, mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih di edisi spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini kita akan membahas mengenai masih di seputar Al-Quran. Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran. Di bulan ini tilawah meningkat, khatam digelar, dan ayat-ayat suci lebih sering dilantunkan. Namun muncul sebuah pertanyaan mendasar. Sebenarnya untuk apa Al-Quran diturunkan? Apakah semata untuk dibaca dan mendatangkan pahala? Atau ada fungsi lain yang lebih besar yang sering kali terlupakan? Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tetapi juga petunjuk hidup, sumber hukum, dan pedoman dalam mengatur urusan manusia. Sayangnya, dalam realitas hari ini, hukum Allah justru sering ditinggalkan, digantikan oleh aturan buatan manusia yang kerap menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Di episode kali ini, kita akan membahas Ramadan bukan hanya sebagai momentum memperbanyak bacaan Al-Quran, tetapi sebagai momentum mengembalikan fungsi Al-Quran dalam kehidupan umat. Bersama kami telah hadir Ustadz Imranul Ilham Kohar, SEMM. Beliau adalah seorang pengusaha dan cendekiawan muslim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Khair. Baik Ustadz, boleh sedikit di-spill Ustadz mengenai aktivitas keseharian antum seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aktivitas sehari-hari saya ini sebagai pengusaha, sekaligus saya ini juga aktif di pendidikan juga. Masya Allah. Tapi lebih ke ngajar mahasiswa ya. Oh gitu, dosen ya? Ya dosen. Begitu. Jadi ya sehari-hari sebagai pebisnis, juga tentu kita sebagai hamba Allah, kita juga aktif juga bagaimana kita di sehari-hari itu mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Masya Allah. Baik, Ustadz, kebetulan sekali nih bahwa episode kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, Ustadz. Nah, Al-Quran itu kan sering dipahami sebagai kitab pahala ya, Ustadz ya. Nah, menurut antum nih, Ustadz, apa dampak pemahaman yang terlalu sempit ini terhadap cara umat ini memposisikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Ya, jadi kalau dengan hanya menjadikan Al-Quran itu kita pahala, jadinya kita terjebak pada ibadah ritual saja. Sementara Allah SWT sudah jelaskan, apalagi di bulan Ramadan ini. Dalam surah Al-Baqarah sudah sangat jelas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnas. Jadi bulan Ramadan ini Allah menurunkan di dalamnya itu Al-Quran. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah hudan linnas. Bukan hanya petunjuk, tetapi juga Allah melanjutkan wa bayyinatin minal huda.
penjelasan atas petunjuk-petunjuk, dan juga wal furqan, pembeda antara hak dan batil. Nah, sehingga kalau Al-Quran itu hanya dimaknai makna sempit saja, kehilangan itu secara utuh mana Al-Quran yang tadi dimaksudkan oleh Allah sebagai petunjuk itu. Padahal kita ini hidup tidak akan bisa tanpa Al-Quran. Allah ini yang menciptakan kita. Tentu Allah juga tidak serta-merta hanya menciptakan, tapi Allah beri pedoman. Sebenarnya ini adalah hidayah buat kita. Cuman sebagian besar dari kita itu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Padahal udah jelas kan, hudal linnas gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya kita hanya puas dengan hanya membaca, dengan membaca dapat pahala. Tentu itu bukan sesuatu yang keburukan ya. Itu kebaikan. Tapi bagaimana kalau Al-Quran dapat pahala tapi diamalkan malah lebih pahalanya berlipat dan juga berdampak sosial tentunya gitu. Jadi keimanan dan ketakwaan itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk juga masyarakat luas. Begitu. Jadi sebetulnya kalau hanya untuk dibaca saja sampai hatam itu sebetulnya bagus tapi kurang ya, Ustaz. Kurang. Belum cukup sampai situ aja sebenarnya. Karena hanya kulit itu. Betul. Jadi kita tidak boleh hanya puas membaca saja. Coba begitu dahsyatnya Al-Quran, hanya membaca saja kita bisa tenang, betul nggak? Betul. Terapi. Bukan hanya tenang, dapat pahala. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian diamalkan semuanya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengamalkan semuanya? Itu pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri-sendiri gitu. Dan ketika pertanyaan itu bisa kita jawab, maka respon atas diri kita juga berbeda-beda terhadap Al-Quran itu. Maka saya sering sebenarnya ketika kita ada sebuah muskilah atau masalah misalkan, kita baca Al-Quran itu kadang-kadang, saya nggak tahu Bang Tre pernah merasakan nggak ketika kita buka Al-Quran secara random, itu kadang-kadang menjawab atas apa yang sudah kita pikirkan. Itu saya sering seperti itu. Nah, artinya apa? Bagaimana kalau kemudian Al-Quran ini malah kita rutinkan, bukan hanya kita rutinkan baca, kita tadabburi, ya, kemudian kita amalkan, ya, kemudian kita sampaikan, itu malah dahsyat dampaknya pada kita. Gitu. Jadi secara nggak langsung memang seolah-olah Allah memberikan petunjuk bahwa nih kalau kamu baca ini kamu akan mendapati solusi dari masalah kamu gitu, Ustaz. Betul. Makanya kan disampaikan oleh ulama terkemuka Grand Syekh dari Al-Azhar itu kan, oleh Syekh Mahmud Shaltut itu kan dijelaskan bahwa sebenarnya Al-Quran itu isinya dua, akidah dan syariah. Itu secara dua golongan utama ya, masih bukan utama tapi dikelompokkan. Jadi akidah itu adalah membahas terkait dengan keimanan kita, gitu. Makanya disitulah banyak kemudian ayat-ayat yang bukan hanya isinya perintah dan larangan, tetapi juga isinya adalah cerita-cerita. Allah memberikan cerita-cerita dalam Al-Quran adalah cerita para nabi sebelum Rasulullah ya terdahulu dan juga umat-umat terdahulu. Sebagai apa kira-kira? Sebagai pelajaran dan memperkuat akidah kita, gitu kan. Dan Allah juga dalam Al-Quran juga menyampaikan kabar kehidupan nanti seperti apa sih setelah kematian. Nah, itu kan ayat akidah. Bagaimana dengan syariah? Syariah juga dijelaskan di situ terkait dengan muamalah. Saya di bisnis misalkan. Muamalah itu sangat diprioritaskan. Kan kalau kita bisnis harus tahu akad-akadnya juga kan, sesuai syariat apa tidak gitu. Kemudian di situ juga ada aspek sosialnya juga. Muamalah pun juga dari kehidupan pribadi sampai kehidupan sosial kenegaraan juga dibahas kan. Makanya di Al-Quran juga ada kan ayat yang menjelaskan kita untuk mentaati kan, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ada ulil amri kan di situ. Berarti kan Al-Quran juga membahas terkait dengan apa? Pemerintahan kan. Karena Allah jelas di situ ada kata ulil amri. Nah, tinggal bagaimana nanti terkait dengan ulil amri, mungkin kita bisa bahas di sesi yang lain ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya gini, Ustaz. Al-Quran itu kan menegaskan dirinya sebagai petunjuk dan sumber hukum seperti yang Ustaz sampaikan. Nah,
bagaimana sebenarnya seharusnya umat Islam itu memandang fungsi hukum Al-Quran di tengah sistem hukum modern yang saat ini berlaku, Ustaz? Ya, jadi kalau kita mengacu pada hukum yang ada saat ini, hukum yang ada saat ini warisan siapa, Bang Tre? Warisan penjajah. Ya, penjajah tentu ya. Ya, penjajah kita yang lama adalah VOC ya. Iya betul. Ya, VOC. Belanda. Dan di situ mewariskan hukum. Ya, ada namanya kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Iya. Nah, sekarang mungkin juga ada pidana juga. Sekarang juga diubah. Nah, kalau kita lihat hukumnya di situ itu terkait Islam seperti apa? Hampir majority pasti tidak ada itu syarat Islam di situ. Betul. Ya, hukum-hukum umum. Artinya apa? Hukum itu yang membuat itu adalah manusia tentunya kan. Kalau mau dirubah, yang merubah juga manusia. Pertanyaannya tadi adalah terkait dengan syariat. Bagaimana sebenarnya Islam menjawab ini? Ya mau tidak mau kita, karena tadi adalah Al-Quran adalah huda sebagai petunjuk. Kalau kita ingin menjadi manusia yang senantiasa dapat petunjuk, tentu harus kembali kepada Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong apakah kita kembali kepada Al-Quran itu akhirnya menjadi masyarakat tertinggal? Ya tidak. Justru Al-Quran itu menjadikan kita ini pedoman, bukan hanya motivasi loh Bang Dre. Iya. Kan banyak juga yang kemudian Al-Quran ini hanya jadi sekedar motivasi. Benar. Kalau dalam kondisi apa? Dalam kondisi sedih baru kembali kepada Al-Quran. Itu kan udah kelewat gitu maksudnya. Kenapa saat kembali kepada Al-Quran itu justru saat sedih? Kenapa tidak saat dia dengan sadar diri mengkaji kemudian mentadaburi? Bahkan di situ bisa juga nanti tercipta sebuah ilham gitu kan. Terkait bagaimana pelaksanaan Islam secara kafah tentunya kan, yang itu efeknya kepada diri kita dan masyarakat gitu. Dan Al-Quran itu kan sebenarnya mengajarkan kepada kita salah satu tadi dengan akidah itu kan akar ya. Iya, betul. Akidah itu kan pondasi. Banyak dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang akidah. Memang kalau orang itu berbicara akidah, berbicara pondasi, kira-kira kalau kita berbicara pondasi rumah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Betul. Tapi kalau kita berbicara syariat, kelihatan nggak? Kelihatan. Orang itu melaksanakan syariat apa tidak? Iya, betul. Nah, kelihatan kan? Sehingga orang itu akan baru kelihatan dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman itu ketika melaksanakan syariat. Kalau dia hanya Al-Quran yang di hati, gimana bisa terlihat? Betul. Kita nggak bisa melihat hati gitu. Nah, di era yang modern ini tentunya Al-Quran itu sangat visible. Karena terbukti Rasulullah dan para sahabat dan juga tabi'in sampai penerusnya itu dengan Al-Quran itu bisa membangun peradaban selama lebih dari 1.300 tahun. Itu dengan Al-Quran ya. Artinya Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman, bukan hanya menjadi buku saku saat dibaca saja begitu. Baik. Jadi sebenarnya jangan sampai kita sudah terpuruk baru ingat Quran. Ya, seperti halnya kendaraan berarti. Ya. Sebelum rusak ya harus di-maintain dulu. Betul. Ya. Jangan nunggu mogok. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya gini, Ustaz. Banyak sebetulnya di ayat Al-Quran itu berbicara tentang keadilan, muamalah, dan aturan sosial. Nah, mengapa sebenarnya dalam praktik hukum Allah itu justru ditinggalkan, Ustaz? Padahal umat itu mayoritas yang di Indonesia ini beragama Islam semua, Ustaz. Ditinggalkan? Iya, kenapa, Ustaz? Ditinggalkan itu bisa saja karena memang ini akibat dari perang pemikiran. Karena tadi bahwa Al-Quran itu jangan sok-sok bawa agama misalkan, ya, betul nggak? Betul. Ada suka-suka begitu. Buktinya banyak itu yang bawa agama tapi ketinggalan. Makanya kalau pengen maju jangan bawa agama. Padahal kan itu salah pernyataan seperti itu. Bahkan Rasulullah ini jauh-jauh hari itu sudah sangat-sangat terpikir loh tentang hal ini. Makanya dalam surat Al-Furqan ayat 30 sangat jelas. Rasulullah berdoa bahwa ya Rabbi inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi di dalam surat Al-Furqan itu jelaskan Rasulullah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbku. Ya, inni qaumi, ya, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu
hadal Quran mahjuro, meninggalkan Al-Quran ini gitu. Nah, ulama itu membahas mahjuro itu sangat beragam, tetapi yang paling ekstrim adalah mahjuro itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, bahkan mengatakan bahwa Al-Quran tidak layak menjadi sumber hukum gitu. Jadi kalau Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mahjuro itu termasuk tidak mendengar, tidak membaca, ya, tidak mentadaburi atau mengkajinya, tidak mengamalkan, apalagi mengambil hukum. Iya. Nah, Allah ini sudah mengadu kan, Rasulullah sudah mengadu kepada Allah SWT terkait hal ini. Jadi sudah jauh-jauh hari ini udah udah diprediksi sama Rasulullah SAW. Iya. Jadi sudah diprediksi saja. Iya. Masya Allah. Makanya sebenarnya Islam itu jauh, bahkan tidak modern karena meninggalkan Al-Quran, bukan karena bukan karena justru memahami Al-Quran malah ketinggalan, tidak. Betul. Karena di dalam Al-Quran itu dengan orang itu yang punya integriti di zaman saat ini, itu integriti itu sangat langka. Betul. Dan itu Al-Quran sudah mengatakan integriti number one dengan akidah kan? Betul. Kita beriman bahwa Allah itu mengawasi kita setiap saat, betul nggak? Betul. Itu integriti. Sehingga apa yang kita lakukan itu murni ya demi siapa? Demi Allah. Untuk ibadah, untuk ketaatan. Betul. Tapi di zaman sekarang itu meskipun sudah haji, meskipun sudah katakan ibadah umroh berkali-kali, itu seakan-akan itu kayak apa istilahnya? Tidak mentajasat, tidak menjadi pedoman bahwa nggak jaminan gitu. Jadi cari rezeki yang halal itu betul-betul menjadi tantangan saat ini. Betul. Baik, Ustaz. Kemudian ini, Ustaz. Apakah meninggalkan hukum Allah itu lebih disebabkan karena ketidaktahuan umat atau memang karena ada kepentingan sistem dan kekuasaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran? Ya pasti, tadi ketidaktahuan umat pasti ya, kemungkinan namanya itulah fungsinya dakwah ya. Kenapa harus Allah memberitakan kita kan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan perintah itu adalah perintah kepada setiap hamba Allah untuk menyeru kepada jalan Allah, ya kan? Nah, ketidaktahuan umat itu pasti akan ada. Diperparah lagi dengan era sekarang, era sosial media. Iya. Era sosial media ini orang lebih senang pegang gadget atau pegang Al-Quran? Gadget. Orang lebih takut ketinggalan informasi di sosmed atau ketinggalan informasi terkait dengan ilmu Islam gitu. Sosmed kan? Ya sosmed kan? Betul. Nah, itulah yang menjadi umat makin jauh. Sehingga ini menyebabkan umat juga kehilangan arah. Dia tidak tahu sebenarnya dia hidup itu untuk apa. Maka itu bisa menyebabkan frustasi. Apalagi kalau kita di dunia bisnis ya, itu begitu kita rasakan sekali. Jadi kalau kita ini nggak punya kompas berupa Al-Quran ini, itu bahaya banget. Kita bisa frustasi, kita bisa bahkan ada beberapa pelaku yang bunuh diri gitu kan, kehidupannya bisa rusak. Nah, alhamdulillah kita ada Al-Quran sebagai kompas kita, sehingga kita kembali, gitu kan. Nah, ini diperparah dengan sistem kekuasaan tentunya kan, karena di dunia ini nggak ada kekuasaan yang tidak berkorelasi antara satu negara dengan negara yang lain gitu. Pasti itu berkorelasi. Nah, saat ini di dunia ini kan ya hampir semuanya kan sistemnya kapitalis. Betul. Siapa yang punya modal itulah yang paling kuat gitu kan. Yang makin terpinggirkan ya makin terpinggirkan, dan siapa yang memiliki informasi dan modal dia akan kuat gitu. Sehingga ketika era informasi ini tidak dipakai untuk menjelaskan tadi ilmu Islam, ilmu Al-Quran, ya umat makin jauh. Sekarang bisa kita lihat, ya kalau kita di kampus saja, berapa jam kita diajari ilmu Islam? Iya, betul. Itu pun banyak guyonannya kan? Betul. Esensinya berapa itu? Betul. Sedikit sekali. Nah, sekarang di televisi ataupun di sosmed, berapa? Bisa kita lihat perbandingan informasi yang betul-betul menginformasikan tentang
pentingnya Al-Quran sebagai pedoman Lebih hidup. banyak hiburan. Nah, itulah sebenarnya penyakit sosial kan? Betul sekali. Penyakit sosial kan? Karena kalau kita sebenarnya umat Islam itu hiburan kita itu nggak aneh-aneh kan sebenarnya. Betul nggak? Betul. Tapi sekarang ini kan sedikit-sedikit healing kan? Benar. Nah, healingnya kemana? Padahal kita ada Al-Quran itu. Al-Quran bukan hanya menjadi pedoman, dia juga menjadi healing. Dengan membacanya jadi tenang, apalagi meresapi. Meresapi itu kita bisa sampai nangis loh. Benar. Nangisnya bukan karena kita ini ya. Nangisnya bukan karena kita ini apa istilahnya itu cengeng, tidak. Tapi kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya Allah memberikan nikmat kepada kita. Nah, makanya kan kalau kita ini ingin hidup bahagia itu kuncinya dua kan? Kita bersyukur dan kita bersabar. Itu pegangannya. Betul. Nah, sementara kalau kita bersyukur itu dengan cara apa? Mentaati Allah. Itu. Kalau kita bersyukur alhamdulillah itu tingkatannya hanya di lisan. Di lisan. Tapi kalau kita bersyukur ya dengan kita menjadikan hidup kita senantiasa terus bermanfaat dan terus ada di jalan Allah, insya Allah bahagia hidup. Kita nggak perlu cari healing-healing yang di gunung yang mahal gitu kan. Itu kan biaya, betul nggak? Healing kita itu simpel sebenarnya. Gitu. Quran dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Betul sekali. Makanya kan kalau di kampung itu ada pujian ya, kumpulono orang-orang wong soleh ya kan. Tombo hati. Tombo hati itu. Itu tombo hati. Betul. Jadi apa namanya itu bahasa Indonesianya obat hati ya. Itu menjadi obat hanya kumpul dengan orang soleh. Bagaimana kalau kemudian dalam perkumpulan orang soleh itu membahas kemudian Al-Quran ya dan isinya luar biasa itu. Hanya kumpul gitu. Ya kalau kita mau menjadi baju kita wangi atau bau wangi kumpul orang-orang yang wangi juga kan. Saya jadi ingat lagunya Opik San. Ya, gimana? Tombo hati itu yang kaping pisan maca Quran lan makna. Nah, betul sekali itu. Sing kaping telu wong kang soleh kumpulono. Nah. Masyaallah. Yang pertama penting kan berarti kan apa tadi itu? Baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Sudah kita lakukan belum? Jadi kalau hati kita lagi sakit, hati kita keras. Makanya orang itu sekarang itu mudah emosi kan? Betul nggak? Betul. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah gitu kan? Apalagi di jalan. Apalagi jalan di Jakarta ini. Itu tantangan kita. Nah, kalau kita iringin dengan kita berzikir, itu coba deh. Ya, itu hanya zikir saja. Coba ingat. Tapi kalau zikir diiringi dengan amalan itu luar biasa hidup kita itu. Itu. Baik. Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz ya. Ya. Jika Al-Quran itu kembali dijadikan rujukan utama dalam kehidupan pribadi dan sosial, perubahan penting nyata apa yang akan dirasakan oleh umat dan masyarakat secara luas? Ya, yang jelas tadi saya sudah bercerita bahwa dengan Al-Quran, peradaban Islam itu hidup selama 1300 tahun lebih. Ya. Bahkan dalam peradaban Islam itu pernah ada masa tidak ditemui orang yang layak diberi zakat. Betul. Itu Al-Quran itu. Saking makmurnya. Saking makmurnya. Dan hampir semuanya tidak mau dizakati. Karena apa istilahnya? Ghiroh ibadah itu luar biasa. Orang itu kan bersedekah itu kan ibadah. Iya, betul. Tidak perlu diperintah kan? Karena udah jelas itu jaminannya dari Allah SWT bahwa kalau kita give maka Allah akan memberi lebih banyak lagi kan? La in syakartum wala lazidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi itu bentuk dari syukur itu. Nah, dampak sebenarnya kalau Al-Qur'an dilaksanakan itu udah contoh ya. Nah, sekarang dampak kalau kita lakukan sekarang ya tentu akan menjadi masyarakat yang lebih baik. Karena pasti kan buah dari akidah yang kuat. Akidah yang kuat ini buahnya adalah akhlak yang mulia. Betul. Kita jujur itu kan akhlak yang baik. Iya, betul. Ya kan? Integriti tadi kan? Betul. Kita amanah itu kan akhlak yang baik. Apalagi kita menjadi orang pintar kan? Iya. Fatonah. Terus bermanfaat. Jadi kalau orang itu menjadikan Al-Quran menjadi pedoman, tidak ada hidupnya yang tidak senantiasa diikhtiarkan untuk manfaat. Ya, daripada dia memikirkan iri dengki atau istilahnya dia itu apa istilahnya
Selalu kalau kita melihat orang kan bahasa umumnya itu adalah suka lihat orang lain susah lihat orang lain seneng. Ya kan. Nah, kalau dalam Islam nggak ada seperti itu. Kalau ada orang bahagia, kita bahagia. Kalau ada orang sakit, misalkan saudara kita sekarang yang lagi ada di Aceh, di Sumatera Barat, sekarang lagi kena musibah, kita sedih. Saudara kita di Palestina, kita ikut sedih. Nah, inilah yang menjadikan kita trigger bahwa dengan Al-Quran itu ukhuwah Islam itu betul-betul menjadi nyata gitu. Ukhuwah Islamnya menjadi nyata. Turunannya apa? Bukan hanya itu, turunannya nanti apa? Keilmuan. Bagaimana dalam peradaban Islam itu banyak ilmuwan yang menghasilkan karya yang sampai sekarang bermanfaat. Betul. Bahkan yang sekarang kita pakai ini itulah karya ilmuwan Islam. Ya, algoritma dan sebagainya. Nah, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan juga seperti itu. Itu semuanya ketika masa peradaban Islam jaya itu karena senantiasa dalam hidup para ulama, bukan hanya sekedar ulama sekaligus cendekiawan. Jadi setiap hari itu bagaimana memberikan manfaat. Nah, jadi pasti kalau Al-Quran dijadikan pedoman, manfaatnya akan lebih besar, kebaikan lebih besar. Makanya Allah sudah sangat jelas kan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Itu udah jelas jaminan dari Allah SWT. Gitu. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya pada episode kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Dalam rangka mampu membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Baik Ustaz, cukup sekian episode kali ini di PDKT Podcast Dakwah Tangsel. Kita akan kembali pada episode berikutnya pada tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.